Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wuning Pawitri dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas C dengan NIM 20 200 710097. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang resume materi kepemimpinan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Untuk teman-teman yang ingin tahu kejelasan materinya, simak yuk video berikut. Nah, yang pertama adalah karakter kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah biografi Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq adalah kafilah pertama seorang Muslim dari tahun 634 Masehi dan beliau pada awalnya adalah diberi gelar hamba Abdul Ka'bah atau hamba Ka'bah. Akan tetapi setelah pengislamannya, beliau menukar namanya kepada Abdullah. Namun pada hakikatnya beliau selalu diberi gelar Abu Bakar dari perkataan bahasa Arab yang bermaksud unta muda. Karena beliau sangat suka mengembangbiakan unta dan beliau adalah kafilah yang sangat terkenal. Kemudian masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq itu kapan? Jadi masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq itu selama 2 tahun. Pada tahun 634 Masehi beliau meninggal dunia. Kemudian beliau menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada umat Islam. Abu Bakar melaksanakan tugas kepemimpinannya dan kekuasaannya sebagaimana sama seperti Rasulullah. Kepemimpinan dari Abu Bakar As-Siddiq yaitu bersifat sentral yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang terpusat di tangan kafilah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakter kepemimpinan yang baik oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dalam pidatonya, Abu Bakar menyampaikan kepada umat Islam. Isi pidatonya adalah sebagai berikut. Wahai manusia, aku telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kamu. Maka, jikalau aku dapat menunaikan tugasku dengan baik, maka bantulah atau ikutilah aku. Tetapi jika aku berlaku salah, maka luruskanlah orang yang kamu anggap kuat. Aku pandang lemah sampai aku dapat mengambil hak kepadanya. Sedangkan orang yang kamu lihat lemah, aku akan pandang kuat sampai aku dapat mengembalikannya hak kepadanya. Maka hendaklah kamu taat kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun bila mana aku tidak mematuhi Allah dan Rasul-Nya, kamu tidaklah perlu menaatiku. Jadi di sini Abu Bakar As-Siddiq itu menjelaskan kepada umatnya agar selalu taat terhadap perintah Allah. Next, keteladanan apa sih yang harus kita tiru pada kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ini? Yang pertama itu kita harus berani. Kemudian yang kedua adalah jujur dan mempunyai sikap amanah. Kemudian yang ketiga adalah beliau memiliki sifat kuat pendirian dan tegas dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian yang keempat adalah sabar dan rendah hati. Dan yang kelima adalah faqih, paham seluk-beluk ilmu agama. Kemudian yang kedua kita bahas kepemimpinan Umar bin Khattab. Yang pertama adalah Umar bin Khattab lahir di Madinah pada tahun 584 Masehi. Ayahnya bernama Khaufin Naifil Al-Shim Al-Quraisy dan ibunya Hatman bin Hashim. Kemudian yang kedua, Umar itu mempunyai julukan si singa padang pasir karena menurut masyarakat atau umat Islam setempat, Umar merupakan sosok yang sangat pemberani. Kemudian yang ketiga adalah Umar masuk Islam itu setelah mendengar adiknya yaitu Fatimah. Ketika Fatimah sedang membaca Quran surat At-Toha ayat 20. Kemudian yang keempat adalah Umar bin Khattab memegang pemerintahan selama kurang lebih 10 tahun 6 bulan. Dimulai dari tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi atau sekitar 1323 Hijriah. Kemudian Umar bin Khattab itu wafat pada tahun 23 Hijriah atau setara dengan 644 Masehi pada tanggal 25 Zulhijjah setelah ditikam oleh Abu Lufah saat memimpin sholat subuh di Masjid Nabawi.
Kemudian keteladanan yang perlu kita contoh dari Umar bin Khattab yang pertama adalah Umar bin Khattab merupakan sosok yang pemberani dan tegas, kemudian selalu berpikir hidup sederhana, yang ketiga menyayangi fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, yang keempat mempunyai nasihat dan wasiat yang bermanfaat bagi umat Islam, yang kelima mempunyai kecerdasan dalam menentukan politik negara dalam memajukan agama Islam. Kemudian Umar bin Khattab saat memeluk Islam itu bagaimana ya? Ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam secara terbuka di Mekah, Umar bereaksi sangat empati terhadapnya. Beberapa catatan mengatakan bahwa kaum Muslim saat itu mengakui bahwa Umar adalah lawan yang paling mereka perhitungkan. Kemudian kebijakan-kebijakan apa aja sih yang dimiliki oleh Umar bin Khattab? Yang pertama adalah kebijakan dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Kemudian yang kedua adalah kebijakan membangun masjid. Yang ketiga adalah kebijakan kesehatan pada masyarakat. Yang keempat adalah kebijakan pembagian wilayah administratif. Yang kelima adalah kebijakan pemisahan antara eksekutif dan yudikatif. Yang keenam adalah ahlul walil wal ahli. Yang ketujuh adalah kebijakan permusyawaratan terbuka. Dan yang kedelapan adalah kebijakan pembangunan pusat perbendaharaan negara, dan yang kesembilan adalah kebijakan pembangunan infrastruktur. Kemudian Umar bin Khattab itu wafatnya kapan sih? Umar bin Khattab itu wafat itu karena dibunuh oleh Abu Luqluq atau Fairuz. Abu Luqluq Fairuz itu adalah seorang yang fanatik pada saat ia memimpin sholat subuh. Fairuz adalah seorang dari Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan oleh Umar. Pembunuhan ini dikarenakan karena Abu Luqluq itu mempunyai dendam terhadap Umar. Kala itu Fairuz itu merasa sakit hati karena kekalahan Persia yang pada saat itu merupakan negara adidaya oleh Umar. Peristiwa ini terjadi tepatnya pada tanggal 25 Zulhijjah atau setara dengan 23 Hijriah atau 644 Masehi. Setelah wafat, jabatan kafilah dipegang oleh Utsman bin Affan. Kemudian selanjutnya adalah karakteristik kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang pertama, kalian tahu nggak sih Utsman bin Affan itu siapa? Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bin Abi Asif bin Umayyah bin Abdul Syamsi bin Abdul Manaf bin Kusahi bin Kilab bin Murab bin Qabdad bin Lawi bin Holib bin Fihri Malik bin Nardan bin Kanabi Khausilatan bin Mudarika bin Ilyas bin Muhdar bin Nizam bin Mat'udan bin Adam. Kemudian Utsman bin Affan itu lahir di tahun Gajah dan lebih muda dari Rasulullah SAW sekitar 5-6 tahun. Beliau merupakan salah satu khalifah Ar-Rasyidin. Selama hidupnya dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan, beliau juga dikenal sebagai sahabat yang bijaksana. Kemudian sifat dan karakter yang perlu kita contoh dari tokoh kita yaitu Utsman bin Affan, yaitu yang pertama beliau dikenal sebagai sosok yang pendiam, kemudian yang kedua pemalu, mempunyai tutur kata yang indah, dan yang keempat adalah mempunyai sifat dermawan. Next, selanjutnya adalah sifat Utsman bin Affan yang bisa kita teladani. Yang pertama itu beliau mempunyai sifat yang lembut dan pemalu. Utsman bin Affan disenangi oleh Rasulullah SAW dan para malaikat. Kemudian yang kedua, selalu merasa sungkan jika tak menolong kaumnya yang kesulitan. Kemudian yang ketiga adalah kekayaannya yang melimpah di tangan Utsman memberi dukungan besar pada agamanya. Kemudian yang keempat adalah beliau mempunyai sifat yang sabar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala saat fitnah besar menimpa di penghujung hayat hidupnya. Kemudian kita bahas topik yang terakhir adalah karakteristik kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, biografi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah putra dari Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Abdul Hanaf. Ibunya bernama Fatimah. Beliau itu dilahirkan di Mekah, tempatnya di Ka'bah Masjidil Haram di kota kelahiran Bani Hashim pada hari Jumat 13 Rajab atau sekitar 600 tahun Masehi. Kemudian semenjak bayi Ali bin Abi Thalib itu diasuh oleh Nabi Muhammad SAW. Next, sifat-sifat apa sih yang perlu kita contoh dari Ali bin Abi Thalib? Yang pertama, dia tuh mempunyai sifat yang pemberani, rela berkorban, dapat dipercaya, memiliki pengetahuan yang tinggi, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib memiliki sifat yang sederhana.
Kemudian kebijakan-kebijakan Ali bin Abi Thalib yang pertama adalah memberhentikan sebagian gubernur yang diangkat pendahulunya oleh Utsman Affan, kemudian menggantikannya dengan tokoh-tokoh lain. Kemudian yang kedua adalah menghadapi para pemberontak, yang ketiga adalah mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian upaya-upaya Ali bin Abi Thalib dalam pengembangan bidang pemerintahan yang pertama adalah mengganti para gubernur yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan, menarik kembali tanah milik negara, tiga, perkembangan di bidang politik militer, yang keempat adalah perkembangan di bidang ilmu bahasa, dan yang kelima adalah perkembangan di bidang ilmu pengetahuan. Kemudian faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi kepemimpinan dari Ali bin Abi Thalib sendiri? Yang pertama itu ada kecerdasan, yang kedua adalah kematangan dan keluasan sosial, yang ketiga adalah motivasi dan dorongan presentasi, yang keempat adalah hubungan manusiawi, dan yang kelima adalah hidupnya sangat rendah hati. Nah, teman-teman, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.